Halo guys, welcome back to my channel Rakit Film. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat semua. Yang sehat semoga selalu sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Sebelum lanjut ke ceritanya, Mimin mau kasih tahu kalau ini adalah part terakhir dari anime Kenja no Mago karena tidak ada season keduanya. Ya udah gak perlu basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke alur cerita Kenja no Mago part 9. Sebelum masuk ke ceritanya, kita intro dulu. Berangkat. Di awal cerita memperlihatkan August dan yang lain sudah mempelajari sihir melayang. Terlihat mereka semua sangat bersuka cita karena sudah dapat menguasainya. Di tempat lain terlihat Pak Ade yang mengumumkan kalau mereka semua sudah berhasil menaklukkan kekaisaran yang membuat semua pengikutnya bersorak. Pak Ade lanjut berkata kalau tujuan ia sudah tercapai, yaitu meruntuhkan kekaisaran. Pak Ade juga mempersilahkan semua orang berbuat sesuka mereka. Di sini kita diperlihatkan asal mula munculnya dendam Pak Ade kepada kekaisaran. Dulunya Pak Ade adalah seorang pangeran yang sangat baik kepada rakyat. Ia juga memiliki istri yang sedang mengandung buah hatinya. Namun di balik kebaikan yang Pak Ade lakukan ada sekelompok orang yang tidak menyukainya. Salah satunya para petinggi yang bernama Herald. Herald membuat rencana buat menghancurkan Pak Ade dengan cara menyebarkan berita kalau dalang di balik penculikan dan perdagangan para ciwi adalah Pak Ade. Para warga yang terhasut pun mendatangi ke kediaman Pak Ade dan langsung membakalnya. Istri dan anak Pak Ade yang belum lahir pun tidak dapat menyelamatkan diri dan harus menghembuskan napas terakhir di tempat. Pak Ade yang melihat istri dan anaknya terbunuh pun sangat marah. Aura hitam mulai menyelimuti tubuh Pak Ade. Orang yang melihatnya pun merasa ketakutan. Pak Ade melepaskan kekuatan yang mengakibatkan ledakan sangat dahsyat. Asap menghilang membiarkan tanah membentuk cemur ribuan meter. Kita bergeser terlebih dahulu ke kelompok Shin yang menyaksikan penobatan August sebagai putra mahkota. Pada saat berjalannya acara, tiba-tiba salah satu pengawal melaporkan kalau ada sekelompok iblis yang menyerang ke kerajaan Sweet. Lantas August yang mendengarnya pun langsung menginstruksikan Shin supaya mereka bergegas pergi. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di kerajaan Sweet, terlihat para iblis yang mulai menyerang. Beruntung para iblis kerajaan masih mampu menahan serangan yang dilayangkan. Walaupun entah sampai kapan. Sementara itu terlihat kelompok Shin yang hampir tiba di kerajaan Sweet. Beruntung mereka semua sudah menguasai sihir melayang dan bisa mempercepat perjalanan ke kerajaan Sweet. Kita kembali lagi ke kerajaan Sweet. Terlihat para iblis sudah mulai membuat kekacauan di ibu kota. Pada saat salah satu iblis akan menghabisi ibu dan anak, tiba-tiba sepasang kaki mendarat di babaknya yang membuat terlempar menghantam terasnya tanah. Kedua iblis yang tersisa pun malah tertawa meremehkan kekuatan Shin dengan membacot gaming. Sampai akhirnya Shin mengeluarkan kekuatannya walaupun hanya 10%. Di sisi lain terlihat salah satu iblis yang sedang menghajar salah satu prajurit yang nampaknya sekeratul. Iblis tersebut pun melayangkan serangan ke arah prajurit tersebut dengan sangat kejam. Namun asap menghilang membiarkan dua sosok yang ternyata itu Alice dan juga Lin. Mereka berdua sangat mudah menahan serangan tersebut yang dapat menghancurkan orang biasa. Sontak iblis tersebut pun sedikit terkejut yang langsung mengeluarkan jurus bacotnya. Alice tanpa basa-basi lagi langsung menyerang ke arah iblis tersebut dengan membabi buta. Tak hanya Alice dan Lin, yang lainnya pun berhasil menghabisi setiap iblis yang ditemui.
Sedangkan di pusat kota terlihat Shin yang sangat mudah membinasakan setiap iblis yang nongol. Saking OP-nya sampai Shin merasakan bosan dengan iblis yang sangat lemah ini. Para iblis yang tadinya sok keras pun dibuat ketar-ketir dengan kekuatan yang dimiliki Shin. Pemimpin pasukan iblis yang tadinya berniat mengetes kekuatan Shin pun hanya bisa bersembunyi di balik puing-puing dengan gemeter ketakutan. Di sisi lain terlihat August dan Maria dihampiri salah satu pemimpin kawanan iblis saat adu bacot berlangsung tiba-tiba. Maria melayangkan serangan diam-diam ke arah pemimpin tersebut sampai akhirnya asap menghilang menampilkan pemimpin tersebut yang dapat menahan serangan diam-diam Maria dengan cara menggunakan 2 mayat. Iblis tersebut melemparkan mayat yang sudah gosong ke arah mereka berdua dilanjutkan dengan melayangkan pukulan keras ke arah mereka dengan sangat kejam. Beruntung Maria masih bisa menahan dengan bantuan sihir yang ada di pakaiannya. Namun tiba-tiba iblis tersebut merubah dari mengepal menjadi meraih pergelangan Maria yang langsung membantingnya menghantam puing-puing. Beruntung lagi pakaian yang Maria gunakan terdapat sihir penyembuhan otomatis juga tidak mendapatkan luka yang serius. Maria kembali menyerang ke arah iblis tersebut dengan membabi buta. Pada saat asap menghilang memberikan iblis tersebut yang masih berdiri kokoh dengan perlengkapan sihir di tangannya. August dan Maria yang melihatnya pun sangat terkejut karena peralatan sihir yang berada di tangannya adalah milik Lord kita. Maria dan August kembali pulih dari keterkejutannya yang langsung menyerang ke arah iblis tersebut secara bersamaan dengan Edian. Pada awalnya serangan dari keduanya dapat dipatahkan menggunakan tongkat sihir yang ada di tangannya. Tapi lama-kelamaan penghalang tersebut pun pecah karena terhantam serangan keduanya terus-menerus. Di sisi lain pemimpin pasukan iblis yang melihat anak buahnya dibantai pun hanya bisa gemeteran. Sementara itu di luar benteng terlihat Jess yang memperhatikan ke dalam. Ia tidak pernah menyangka kalau kekuatan Shin sangat-sangat overpower. Ia mau tidak mau harus meminta bantuan Maria buat turun tangan. Maria pun mulai membantai setiap prajurit yang ditemuinya dengan sangat kejam. Lalu pada saat Maria akan menghabisi salah satu prajurit, Alice dan Lin pun muncul menahan serangan tersebut. Alice lanjut membalas serangan yang Maria luncurkan yang membuat jual beli serangan pun terjadi. Tidak membutuhkan waktu lama buat Maria mengalahkan keduanya. Sedangkan di sisi lain Shin masih melayangkan serangannya kepada para iblis yang lemah dengan sangat kejam yang membuat para iblis lari pontang-panting. Pada saat Shin akan mengejar para iblis, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang membuat ia membatalkan pengejaran para iblis. Dari sumber ledakan terlihat Tony dan yang lain berhasil dikalahkan oleh Maria dengan sangat mudah. Akhirnya tokoh utama kita muncul. Shin menyuruh mereka semua buat mengaktifkan si pemulihan yang ada di pakaian masing-masing. Sementara ia akan berhadapan dengan Maria. Pertarungan pun pecah.
Miria masih belum cukup buat mengimbangi kekuatan Shin. Terbukti yang sudah mulai terpojok. Namun pada saat Miria sedang frustasi, tiba-tiba August dan yang lain muncul bertujuan buat membantu Shin. Tapi malah sebaliknya, yaitu malah membuat Miria mendapatkan celah buat kabur. Beban anjir. Sindak akan mengejar Miria, tapi tiba-tiba sebuah serangan melesat ke arahnya yang membuat ia tertahan yang dilanjutkan oleh sebuah suara yang berteriak ke arah Miria. Miria yang melihat kesempatan pun langsung mengeluarkan sebuah segel yang membuat seluruh orang mereka merasa ketakutan. Serangan dilesatkan berbenturan dengan penghalang membuat ledakan yang menguncang seisi kota. Setelah kejadian yang menggetarkan bumi, para iblis mulai mundur dari kerajaan. Cerita bergeser tepatnya ke tempat pengungsian. Terlihat Sisil yang sedang menguasai penyembuhan warga yang terluka. Pada akhirnya, seberusaha apapun Sisil, korban tersebut tidak akan sembuh dengan kekuatannya saat ini. Terlihat Sisil yang sangat berusaha karena tidak bisa menolong korban tersebut. Pada saat ia hendak melepaskan pakaian yang akan diberikan kepada korban tersebut, karena di dalam pakaian yang ia pakai terdapat sihir penyembuhan otomatis. Tiba-tiba si Nongol menahan tangan Sisil yang hendak melepas pakaiannya. Ia lalu mengatakan apapun yang Sisil lakukan itu sia-sia. Shin meminta Sisil buat menyerahkan korban tersebut kepadanya. Setelah cukup lama, akhirnya Shin dapat menolong orang-orang tersebut. Di sisi lain, Sisil merasa dirinya tidak berguna. Shin yang mendengar kata-kata Sisil mengatakan tidak benar, dan juga menyuruh Sisil buat melihat orang-orang yang ia selamatkan mengucapkan terima kasih kepadanya. Singkat cerita, mereka semua pun kembali ke kerajaan yang disambut baik oleh warga kota. Dilanjutkan membuat perayaan atas kemenangan mereka. Tapi seketika cerita harus berakhir. Karena season ini hanya 12 episode dan kayaknya nggak akan ada season kedua. Di minggu depan Mimin akan bahas masih sebuah anime. Judul animenya adalah... Sampai jumpa di minggu depan. Mimin pamit, jaga kesehatan semuanya. Sekian, terima kasih.